Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Ridho Abdillah dan masih bersama saya Ridho Hauzan Abdillah. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang STP yang sebelumnya masih belum selesai. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk langsung menyelesaikan pembahasan dari STP-nya secara langsung ya teman-teman. Jadi mungkin pembahasan STP akan berakhir pada di video ini. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang teori menentukan blocking port, lalu memanipulasi root bridge, memanipulasi bandwidth dan lain sebagainya. Di sini kita akan coba untuk melakukan hal yang sama kembali, tetapi di sini kita akan coba untuk mempraktekannya menggunakan dua switch ya, teman-teman. Menggunakan dua switch. Nah, jadi eh sebentar. Nah, jadi karena kalau di video sebelumnya itu kita udah coba untuk menggunakan apa namanya topologi 3 switch, tapi di sini kita akan menggunakan dua switch. Yang dimana nanti dua switch ini memiliki dua kabel yang apa sih? Memiliki dua kabel yang akan saling terhubung. Jadi misalkan FA01 adalah link utamanya. Nah, berarti FA02 itu sebagai link apa namanya teman-teman? Sebagai link alternatif lah ya, atau kita sebut saja sebagai backupnya. Jadi langsung saja, untuk menentukan blocking port atau port yang diblokir, itu kita bisa menggunakan yang namanya, maksudnya harus menentukan dulu yang namanya root bridge teman, atau sebagai switch utamanya. Nah, untuk menentukan root bridge itu ada dua caranya, yaitu menggunakan priority dan MAC address terkecil. Karena pada dasarnya MAC address pada Astagfirullahaladzim. Pada dasarnya, mereka memiliki priority yang sama, ataupun pada defaultnya itu sama, yaitu kalau nggak salah 3768 ya teman-teman. Berarti, itu kita akan mencari dari MAC address-nya. Nah, langsung saja kita akan melihat dari switch 1. MAC address yang dimilikinya adalah, kita coba lihat dengan command do show flan 1. Oh maaf teman-teman, kita harus ketikkan command do show interface flan 1. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa address-nya adalah yang ini nih, yang ada tulisan address is. Nah, ini adalah MAC address yang dimiliki oleh si switch 1. Kita langsung saja kopikan untuk memberikan keterangannya ya teman-teman. Oke, ini adalah MAC address untuk switch 1, dan untuk switch 2 MAC address-nya adalah, coba kita lihat, do show interface VLAN 1 seperti ini. Nah, di sini terlihat jelas bahwa untuk switch 2 address-nya adalah yang ini. Lalu kita bisa langsung kopikan, copy. Alhamdulillah. Oke, kita kopikan di sini untuk memberikan keterangannya ya. Nah, setelah itu kita bisa menentukan mana yang akan jadi root bridge-nya berdasarkan MAC address. Karena switch 1 ini memiliki nilai MAC address lebih kecil ya teman-teman, yaitu adalah 0040, berarti nilainya 40. Sedangkan kalau yang switch 2 ini 00D0. Kalau teman-teman ingat bahwa D itu dia bernilai lebih tinggi ya daripada 40, karena kalau nggak salah itu A 10, B itu 11, C 12, D 13. Kalau nggak salah ya teman-teman, D itu 13 seingat saya ya. Berarti 13 di belakangnya ditambahkan 0 lagi, berarti nilainya adalah 130. Nah, berarti secara langsung bahwa switch 1 itu menang karena memiliki uh, MAC address yang lebih kecil. Berarti kita tandai di sini bahwa switch 1 akan menjadi root bridge, atau akan menjadi switch utamanya atau switch rajanya ya. Lalu setelah itu kita bisa ketahui bahwa port-port yang ada di seg port-port yang ada di designated ya seperti ini, designated port. Nah,
biasanya port-port atau interface yang ada di root bridge itu dia adalah designated port atau port yang menyala. Berarti nggak ada yang diblokir ya teman-teman untuk yang ada di root bridge. Berarti FA01 dan 02 adalah sebagai designated port. Nah, setelah itu kita bisa menentukan di switch 2 sebagai non-root bridge atau kita sebut saja switch yang bukan root bridge. Nah, berarti kalau switch yang bukan root bridge itu salah satu salah satu interface-nya biasanya akan ada yang diblokir, entah di FA01 atau FA02. Untuk menentukannya di sini salah satunya pasti ada yang menjadi root port, teman-teman. Nah, root port sendiri kalau kalian nggak lupa ya, adalah interface yang paling dekat atau paling cepat menuju ke root bridge. Namanya adalah root port. Di sini mungkin kalau kita perhatikan, mana ya lihatnya ya? Coba kita lihat dulu deh, option, preference. Kita lihat. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan bahwa yang apa sih? Nah, bahwa yang oranye ini itu adalah port yang diblokir, teman-teman. Berarti interface FA01 yang ada di switch 2 itu yang diblokir. Berarti kita akan tandai di sini sebagai alternate port seperti itu. Oke. Di sini alternate port, berarti di bawahnya adalah root port seperti itu. Saya nggak tahu ya ini kenapa alternate portnya ada di FA01 karena biasanya yang akan menjadi alternate port itu adalah FA02. Jadi yang menjadi root port itu interface yang lebih kecil, teman-teman. Tapi ini FA01 yang menjadi root port menjadi alternate port, saya kurang tahu. Mungkin ada bug ya. Tapi nggak apa-apa karena di sini kita sudah mengetahui bagaimana cara menentukan blocking port ataupun interface yang diblokir. Jadi kita nggak usah terlalu mempermasalahkan itu ya. Oke. Jadi kurang lebih untuk konfigurasi STP atau teori menentukan blocking port untuk dua switch, topologi dua switch seperti ini, itu kalian sudah mengerti ya. Selanjutnya kita akan coba untuk memanipulasi root bridge pada topologi dua switch ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung coba untuk memanipulasi root bridge pada topologi dua switch yang kita punya. Kalau sebelumnya switch 1 akan berperan sebagai root bridge, sekarang kita akan coba memanipulasinya. Jadi sekarang root bridge-nya itu berada di posisi switch 2 dan non-root bridge-nya adalah switch 1, seperti itu. Dan bagaimana cara konfigurasinya? Kita akan langsung saja melihat bagaimana konfigurasinya. Berarti nanti port FA01 dan FA02 yang ada di switch 2 ini menjadi designated port dan salah satu interface yang ada di FA01 atau 02 yang ada di switch 1 itu bakalan menjadi alternate port ataupun port yang diblokir. Oke, langsung saja untuk melakukan konfigurasi atau manipulasi root bridge-nya, kita bisa langsung masuk ke switch 2. Kita masuk ke mode konfigurasi global terlebih dahulu dan kita bisa ketikkan spanning tree. Lalu kita bisa ketikkan priority. Oh salah teman-teman, root. Atau kita kalau lupa komennya bisa ketikkan komen tanda tanya seperti ini. Oh ya, harusnya VLAN ya teman-teman. VLAN 1. Lalu setelah itu kita coba lihat lagi. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukannya menjadi root ya. Configure switch as root, berarti kita akan coba mengubah switch 2 ini menjadi root. Nah, setelah itu kita langsung ketikkan root, kita enter. Ada tulisan incomplete comment, berarti komennya belum selesai, ada komen yang harus kita tambahkan. Kalau teman-teman nggak tahu komen-komen apa yang harus ditambahkan, teman-teman bisa ketikkan tanda tanya. Nah, di sini terdapat dua pilihan, mau primary ataupun secondary. Nah, kalau primary itu mengkonfigurasi switch ini sebagai primary root atau sebagai root bridge. Nah, kalau secondary itu dia bakalan menjadi non-root bridge ya. Karena di sini kita akan mengubah switch 2 menjadi root bridge, maka rootnya adalah primary seperti ini. Oke, setelah itu kita langsung enter dan kita coba lihat dengan komando
show spanning tree. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat sendiri bahwa sekarang prioritinya sudah berubah menjadi 2, 4, 5, 7, 7. Berarti karena prioritinya lebih rendah, berarti switch 2 menjadi root bridge. Pada defaultnya ataupun pada umumnya, itu setiap switch yang belum dikonfigurasi spanning tree memiliki priority 3, 2, 7, 6, 8 ya teman-teman, kalau nggak salah. Karena prioritinya itu sudah lebih kecil, berarti otomatis akan menjadi root bridge ya. Di sini teman-teman bisa lihat keterangannya, this bridge is the root, berarti sudah menjadi root bridge. Lalu untuk interface FA01 sampai FA03 itu sudah menjadi designated. Nah, sekarang kita bisa langsung ubah. Ini menjadi designated, ini juga menjadi designated. Nah, sekarang untuk FA01 yang ada di switch 2 itu menjadi root port, dan FA02 itu kalau kalian perhatikan itu dia keterangannya berwarna oranye ya, berarti ini adalah yang diblokir atau kita sebut saja sebagai alternate port. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, cara untuk mengkonfigurasikan manipulasi root bridge pada dua switch. Selanjutnya kita akan coba untuk konfigurasikan cost-nya ataupun bandwidth-nya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kalau kita mau memanipulasi root bridge maksudnya blocking port, kita harus menentukan cost-nya dulu atau bandwidth. Dimana kalau semakin cepat bandwidth-nya atau semakin kecil cost-nya, itu dia bakalan yang menjadi destinasi ataupun interface yang dipilih. Oke, langsung saja di sini kita coba untuk konfigurasikan yang dari switch 1 ya. Conf T. Oke, di sini by default-nya teman-teman sudah tahu ya bahwa cost-nya itu adalah untuk 10 MB itu adalah 100 cost-nya, lalu 100 MB adalah 19, lalu untuk 1 GB memiliki cost 4. Nah, biasanya semakin kecil cost-nya itu dia akan menjadi semakin diprioritaskan. Karena by default setiap port itu memiliki cost 19 atau 100 Mbps, berarti kita akan coba konfigurasikan salah satunya menjadi 10. Oke, langsung saja kita akan coba konfigurasikan. Kita masuk ke interface FA0/1 dan kita ganti speed-nya menjadi 10. Berarti kita mengganti kecepatan pengiriman data dari interface FA01 ini menjadi 10 Mbps. Setelah itu kita enter. Dan kita coba cek sekarang. Do show spanning tree. Do show spanning tree, lalu kita enter. Nah, teman-teman perhatikan. Yang sebelumnya ini masih oranye-oranye ya. Kita lihat itu karena ini masih oranye, FA02-nya berarti masih listening ya teman-teman. Listening itu masih menunggu respon. Itu sekarang FA02 akan menjadi root, tapi statusnya masih listening, belum forward. Karena kalau forward itu berarti sudah nyala ya. Karena sebelumnya itu kita sudah mengkonfigurasikan cost-nya, jadi yang sebelumnya FA01 adalah root bridge, sekarang FA01 menjadi alternate port karena bukan root bridge, melainkan root port ya. Berarti FA01 akan menjadi alternate port karena dia memiliki bandwidth lebih rendah, teman-teman. Ya, sekarang teman-teman lihat itu sudah berubah. Yang sebelumnya root port itu di atas, sekarang root port itu menjadi di bawah atau FA02 seperti itu. Oke. Sekarang kalau kita coba lihat lagi do show spanning tree, statusnya sudah menjadi forward, berarti sudah aktif. Dan kalau ini role-nya adalah alternate port, statusnya adalah blokir, berarti ini adalah FA01 adalah port yang diblokir, seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara untuk memanipulasi cost pada topologi 2 switch. Oke teman-teman, sekarang di pembahasan kali ini kita akan coba tentang belajar atau mengetahui tentang apa itu port states. Jadi port states itu merupakan status ya teman-teman, status sebuah
interface yang ada pada switch, bahwa sebelum menjadi hijau seperti ini itu ada proses-prosesnya dulu, teman-teman. Jadi di sini kalau misalkan kita umpamakan, coba kita cabut dulu, lalu kita coba konekkan kembali di FA03. Nah, teman-teman perhatikan bahwa sebelum menjadi hijau, dia akan berwarna oranye terlebih dahulu seperti ini. Nah, dalam proses untuk menjadi hijau ini itu ada beberapa tahap-tahapnya, teman-teman. Untuk tahap-tahapnya di sini saya akan tuliskan ya, dan akan saya jelaskan satu persatu. Untuk tahap listening, itu tahap pertama adalah listening ya, teman-teman. Listening atau mendengar. Nah, tahap listening ini merupakan tahap di mana kita itu kita lagi, maksudnya switch kita itu akan coba untuk melakukan deteksi. Jadi dia coba untuk menganalisis lah apakah akan terjadi looping atau enggak, seperti itu. Lalu untuk proses listening itu biasanya terjadi selama 15 detik ya. Nah, untuk untuk proses kedua ataupun tahap kedua itu ada yang namanya learning. Nah, kalau learning itu dia artinya kalau nggak salah itu dia akan mempelajari MAC address dari setiap eh, dari setiap portnya ya, atau dari setiap interface yang tersambung. Misalkan di sini FA01 dan FA02 tersambung, berarti mereka sedang melakukan learning, berarti mempelajari MAC address yang dimiliki itu berapa, seperti itu. Lalu dia biasanya berkisar waktunya sama 15 detik juga. Setelah dua proses tersebut barulah ke proses terakhir yang namanya forwarding. Nah, kalau sudah mencapai tahap terakhir ini, forwarding, berarti dia sudah menjadi berwarna hijau seperti ini, atau sudah menjadi berhasil atau layak untuk digunakan. Seperti itu, teman-teman. Oke. Jadi langsung saja di sini kita akan coba perhatikan ya bagaimana proses-prosesnya. Kita coba ini kita cabut, lalu kita nyalakan kembali. Oke. Lalu setelah itu kita coba masuk ke switch 2-nya dengan kita ketikkan command do show spanning tree seperti ini untuk melihat. Nah, kita lihat bahwa untuk proses pertama FA03 itu statusnya masih listening ya, teman-teman. LSN itu berarti listening. Kita akan coba. Nah, setelah listening, itu tahap kedua adalah learning, yang berarti setelah listening atau setelah melakukan analisa apakah terjadi looping atau tidak, selanjutnya itu learning. Jadi FA03 ini mempelajari atau mencari tahu MAC address yang dimiliki oleh switch 2. Nah, terakhir itu adalah forwarding. Berarti setelah dua tahap yang lainnya itu interface FA03 itu sudah layak digunakan atau sudah bisa untuk digunakan untuk mengirimkan paket ya, teman-teman. Seperti itu. Untuk alhamdulillah, maaf teman-teman, saya habis bersin. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk tahap-tahap pada bagian port states ataupun status port. Selanjutnya kita akan coba untuk belajar tentang spanning tree port phase. Oke, teman-teman. Di pembahasan terakhir pada video STP part 2 ini, kita akan membahas tentang apa itu port phase. Port phase, seperti ini ya. Nah, jadi port phase merupakan sebuah fitur di mana kita bisa menggunakan konfigurasi port phase ini untuk mengskip atau mempercepat proses dari tiga proses ini, yaitu listening, learning, lalu forwarding. Kita bisa langsung di di skip, jadi langsung ke forwarding ya. Untuk dua tahap listening dan learning ini akan di skip menggunakan command port phase. Nah, tetapi untuk yang port phase ini hanya bisa digunakan pada yang terkoneksi ke komputer. Kalau yang terkoneksi ke switch, dari switch ke switch atau dari switch ke router, itu nggak bisa menggunakan port phase ya. Yang berlaku di port phase hanyalah interface yang tersambung ke PC ataupun komputer. Nah,
Jadi langsung saja kita akan coba konfigurasinya ya teman-teman. Di sini kita masuk dulu ke switch 1. Kita masuk mode konfigurasi global, conft ya. Nah, setelah itu kita masuk ke interface FA03. FA0/3. Lalu setelah itu kita ketikkan spanning tree sebentar. Nah, ini ya teman-teman, spanning tree port face. Enable an interface to move directly to forwarding on link up. Oke, kita langsung ketikkan port face. Nah, kita ubah interface FA03 menjadi port face. Lalu kita enter. Nah, di sini kita dikasih peringatan teman-teman bahwa port face sudah dikonfigurasi pada FA03, tapi hanya bisa berefek ketika interface tersebut tidak dalam mode trunking. Nah, seperti itu teman-teman. Karena FA03 ini tidak menjadi mode trunking atau hanya langsung terkoneksi ke komputer atau ke PC, jadi dia bisa menggunakan port face. Nah, kalau kita mengkonfigurasikan, misalnya kita mengkonfigurasikan port face pada interface FA01 ataupun FA02, itu dia nggak bakalan berpengaruh teman-teman. Tetap akan melakukan tahap-tahap untuk port stage ya teman-teman, yaitu listening dan learning. Karena dia ini FA01 dan 02 itu terhubung ke switch lain, yang berarti dia harus masuk ke mode terang terlebih dahulu, seperti itu. Jadi di sini kita sudah mengkonfigurasikan port face pada FA03. Sekarang kita coba untuk pengujiannya. Di sini kita coba lepas lalu sambungkan kembali. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa yang sebelumnya itu setiap kita copot lalu pasangkan lagi itu akan berwarna oranye terlebih dahulu, tetapi sekarang dia sudah masuk atau langsung ke mode forwarding atau statusnya forwarding. Kan biasanya itu seperti ini teman-teman ya. Kita coba lepas. Susah nih pakai mouse. Kita coba lepas. Set. Oke, lalu kita nyalakan sambungan kembali. Pada defaultnya atau tidak dikonfigurasikan port face, itu dia akan melalui tahap learning dan listening terlebih dahulu, yaitu ketika warnanya itu menjadi oranye ya teman-teman. Nah, setelah menjadi oranye nanti dia bakal otomatis menjadi hijau, menjadi langsung forwarding. Tapi kalau menggunakan port face, dia akan langsung menjadi forwarding. Jadi tahap learning dan listeningnya itu di skip, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin videonya akan selesai sampai di sini. Ini akan menjadi pembahasan terakhir pada pembahasan STP atau Spanning Tree Protocol. Oke, mungkin videonya sudah sampai di sini saja, teman-teman, untuk pembahasan STP. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat buat kalian yang sedang belajar Cisco. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.